Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bayu Setiawan, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2020 yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Ilmu Dakwah. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dakwah. Pada video dakwah saya kali ini, saya ingin bercerita tentang terkait berbakti kepada orang tua. Orang tua yang saya maksud di sini bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita, tetapi orang tua yang ada di sekolah dan orang yang menurut kita tuakan. Dan itu kita harus berbakti kepada mereka, kepada beliau, karena berdasarkan pada hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, di situ dijelaskan bahwa yang artinya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya. Nah, di sini tentu saja bisa kita pahami, teman-temanku semua, bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua. Artinya, bila kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita juga harus mendapatkan ridho orang tua terlebih dahulu. Dengan cara apa? Tentu saja berbakti. Nah, berbakti kepada orang tua di sini ada berbagai macam cara, ada berbagai macam yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika misal orang tua kita masih hidup, tentu saja kita harus berbakti dengan cara mungkin membantu pekerjaan orang tua kita, kemudian mendoakan beliau diberikan kesehatan dan membahagiakan beliau. Jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai kita membuat hati orang tua kita menangis. Jangan sampai, teman-teman. Kita harus bisa membahagiakan orang tua kita untuk mendapatkan ridho mereka. Jika kita sudah mendapatkan ridho mereka, insya Allah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat akan aman dan nyaman. Dan itu tentu saja harus kita jalani sebagai anak kepada orang tua. Wujud bakti kita dari anak kepada orang tua ketika masih hidup. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Nah, di sini tentu saja kita masih bisa berbakti, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan. Tentu saja kita hanya bisa mendoakan beliau. Kita bisa mendoakan beliau di waktu setelah selesai sholat kita, atau ketika kita berziarah kubur, di kubur beliau, di kubur mereka, dengan mendoakan doa orang tua. Semoga orang tua yang sudah meninggal diberikan kelapangan kubur, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu saja yang bisa kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua. Dan ridho Allah berada pada ridho orang tua. Ini menurut saya bisa saya yakini dan saya jalani, teman-teman. Saya punya sedikit kisah. Ketika saya ingat sekali, ketika saya berada di semester 3 kemarin, itu waktu-waktu kita awal mula kita ikut praktikum di kuliah ya. Mungkin bagi teman-teman yang berada di mahasiswa pendidikan biologi maupun mahasiswa biologi atau yang sejenisnya, pasti tidak asing lagi dengan praktikum. Dan praktikum itu kalau di tempat saya itu ada yang namanya pretest, kemudian baru boleh mengikuti praktikum. Nah,
Ini menurut saya kisah yang sangat menarik, teman-teman. Jadi ceritanya di sini praktikum pada waktu semester 3 itu dilaksanakan pada pagi hari. Nah, sedangkan pada pagi hari itu saya harus membantu pekerjaan orang tua saya. Nah, di sini saya sedikit kebingungan, teman-teman, antara memilih untuk belajar atau berbakti kepada orang tua. Dan akhirnya saya memilih untuk berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Dan pada malam harinya pun saya juga belum sempat belajar, karena kebetulan saya juga ada kesibukan mengajar privat di suatu tempat yang itu memang pulangnya sampai sekitar 8:30, dan setelah itu biasanya saya langsung tidur gitu. Nah, terus kapan belajarnya gitu? Nah, saya itu belajarnya cuma ketika kemarin sebelum subuh dan sudah subuh gitu. Jadi pagi-pagi hari banget tuh saya belajar sekilas, dan setelah itu saya membantu orang tua saya. Setelah selesai membantu, saya langsung berangkat kuliah. Dan di sini, teman-teman, keajaiban itu datang, ridho Allah itu datang. Ridho orang tua itu memang menurut saya ampuh sekali. Apa yang saya baca pagi hari, di pagi hari itu yang saya pelajari, itu yang keluar, dan alhamdulillah saya tidak pernah remedi ataupun inhal di praktikal semester 3 itu, teman-teman. Dan itu membuktikan bahwa ridho Allah berada pada ridho orang tua. Nah, mungkin kisah-kisah inspiratif seperti ini bisa menjadikan inspirasi teman-teman, motivasi teman-teman. Ayo kita berbakti kepada orang tua, kita tingkatkan wujud bakti kita kepada orang tua, sehingga karena itu juga akan berbalik dengan diri kita sendiri gitu, teman-teman. Jika kita ingin nyaman hidup di dunia dan mempersiapkan hidup di akhirat, ridho Allah berada pada ridho orang tua, itu kuncinya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.